Tiga orang tersangka kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan warga Pati pada 13 Mei lalu berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Pati. Ketiganya adalah Mahmudan, 30 tahun, warga desa Wonorejo, Kecamatan Telogowungu; Sujito, 34 tahun, warga desa Wedari Jaksa, Kecamatan Wedari Jaksa; serta Yasuri, 30 tahun, warga Duku Talit, Kecamatan Juwana. MM dan SJ merupakan tersangka atas pembunuhan Harsiwi, seorang wanita yang ditemukan di area perkebunan tebu milik warga dengan kondisi tangan terikat dan mulut disumpal kain. Permasalahan asmara menjadi motif para TSK tega menghabisi nyawa korban. Menurut pengakuan MM, Harsiwi selama ini merupakan pacar gelapnya. Namun ia nekat membunuh lantaran Harsiwi terus-menerus minta dinikahi oleh MM karena tengah mengandung bayinya yang berusia 2 bulan. Padahal MM sebenarnya sudah berkeluarga. Kurang lebih 2 bulan. Jenengan sudah berkeluarga? Sudah. Menjalin hubungan sudah berapa lama sama si calon? Sekitar 4 bulan. Waktu terbesit pikiran untuk membunuh gimana ceritanya? Ya itu tadi, diminta pertanggungjawaban. Kenal sama saudara S ini gimana? Lewat teman. Teman. Minta tolong untuk bantu gitu. Iya. Dengan upah berapa tuh? Upah? Ada upahnya? Ada. Berapa? 2 juta. Melalui bantuan SJ, MM akhirnya menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik dan menjerat leher. Setelah memastikan korban tewas, korban akhirnya dibuang ke area perkebunan tebu. Seusai dibuang, SJ yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan mendapatkan imbalan 2 juta rupiah. SJ juga membawa lari barang-barang berharga korban seperti cincin dan jam tangan emas serta sepeda motor. Sementara YS merupakan tersangka kasus pembunuhan Supono yang mayatnya ditemukan warga tergeletak di depan teras rumah. YS tega membunuh korban lantaran dendam serta dalam pengaruh minuman keras. Sebelumnya YS, Supono dan 2 orang temannya sempat berkaraoke bersama. YS dan Supono kemudian berselisih karena pemandu karaoke. Karena merasa dipermalukan di depan teman dan pemandu karaoke, YS kemudian nekat menganiaya korban. Penganiayaan tersebut dilakukan 2 kali, yakni di ruangan karaoke dan di dalam mobil yang ia tumpangi bersama teman-temannya hingga korban akhirnya tewas. YS mengaku terpengaruh minuman keras sehingga nekat menghabisi nyawa korban. Mas, tega bunuh kenapa mas? Karena gak enak hati dia dorong saya. Gimana? Karena gak enak hati dia dorong saya. Dorong di mana itu? Dalam waktu nyanyi? iya. Oh, itu karena rebutan cewek atau gimana? Bukan. Kenapa? Karena saya lagi duduk sama freelance, terus dia dorong saya. Saya duduk sama freelance saya. PK. Terus dia dorong saya dari sana. Oh gitu. Dia juga suka sama yang duduk sama? Enggak. Ada denda mas? Enggak ada. Oh, jadi dipukuli di dalam situ terus nanti berlanjut di mobil? Iya. Itu bisa sampai meninggal dipukul pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan? Iya. Diapain aja Dicekik sama kasih pukul, terus diinjak. Di mobil berapa orang mas? 3 orang. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa motor milik korban dan milik para tersangka, serta barang bukti lain seperti kain yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban, perhiasan dan handphone milik korban Harsiwi. Sementara sebuah mobil yang menjadi tempat penganiayaan korban Supono hingga meninggal juga turut diamankan petugas. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau seumur hidup. Dan tersangka satu lainnya, pembunuhan tidak berencana yang mengakibatkan meninggal dunia, dijerat pasal 351 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Cahaya TV.